Salatu Ridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala li sahbihi aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi khususan lil mu'allifi hadzal kitab wa sajjati wilayah Sallallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasal faslon tawi kiku ana fasal suci ai hadza faslon. Wassalatul aidaini utawi salat riyaya loro. Salat hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Wassalatul aidaini utawi salat riyaya loro iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuhake. Berarti salat sunnah ya, salat sunnah atau salat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat penting, sunnah yang ditekankan untuk dilaksanakan. Tetapi walaupun demikian tetap jangan sampai kemudian meninggalkan wajib ya. Dan juga banyak zaman sekarang itu banyak orang yang memburu sholat sunnah tetapi malah meninggalkan sholat yang hukumnya wajib. Sholat sunnah taraweh itu hampir semua musola, semua masjid itu kebak jamaah penuh bludak. Sholat Idul Fitri, Idul Adha masjid penuh dengan jamaah. Tetapi ketika sholat 5 waktu itu kebanyakan malah sepi. Nah, jadi orang memburu sunnah tetapi melalaikan wajibnya. Padahal wajib itu harus dilaksanakan. Ketika tidak dilaksanakan maka mendapatkan dos. Kalau sunnah walaupun akadah itu kalau tidak dilaksanakan tidak dapat apa-apa. Artinya tidak mendapatkan dosa dan juga tidak mendapatkan pahala. Beda dengan wajib. Kalau dilaksanakan dapat pahala, ditinggal mendapatkan dosa. Tapi kebanyakan melaksanakan sunnahnya, sedangkan kewajibannya ditinggal. Ya, paham ya? Ya, contohnya ana wong wiridan terus, tetapi orang nyambut gawe salah. Bagi orang-orang yang masih produktif, kuwi wiridan, kuwi dari kalau karo kerja lebih utama nyambut gawe. Aja wiridan tok, ya, tapi kerja. Syukur-syukur kerja karo wirid, artinya selalu mengingat Allah. Tetapi nek wiridan tok, orang nyambut gawe, malas-malesan itu tidak baik. Kenapa? Karena nyambut gawe ki hukume wajib, wiridan hukume sunnah. Sunnah kuwi bagi wong sing wis tidak punya kegiatan yang lain. Sunnah bagi orang yang bukan usia produktif. Sunnah bagi orang yang tidak disibukkan dengan pekerjaan. Tapi ini anaknya siake sing cilik-cilik masih butuh biaya, wiridan baik. Orang nyambut gawe ndak boleh. Dia ada tempatnya, paham? Contoh wiridan baik. Nah ini jadi kadang-kadang manusia itu memburu sunnah, tetapi kemudian meninggalkan kewajiban. Maka menggunakan skala prioritas, yaitu wajibnya dulu,
baru kemudian kita melaksanakan sunnah. Pertama sunnah yang muakkadah dulu, kedua sunnah ghairu muakkadah. Jadi menggunakan skala prioritas. Jangan kemudian melaksanakan sunnah dan juga meninggalkan wajibnya, jangan. Tetapi kalau bisa ya kedua-duanya dilaksanakan. Tapi lebih utama lagi adalah yang wajib dilaksanakan terlebih dahulu. Lah, sholat id baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Wa ya utawi sholatul idaini iku rakaatani rong rakaat. Ya rong yukabbiru hale takbir sapa wong fil ula ing dalam rakaat kang pertama sab'an kelawan 7. Pada rakaat yang pertama takbirnya 7 kali. Selain takbiratul ihram. Berarti nek ditambah dengan takbiratul ihram jumlahnya ada 8. Paham? Jadi Allahu Akbar. Langko 7 kali lagi. Allahu Akbar. Lah, sela-sela di antara takbir sampean mocone tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambahnya apa-apa la haula wala quwata illa billahil aliyil. Itu di antara takbir yang 7 kali itu. Paham? Itu membaca apa tadi? Tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil. Siwa takbiratul ikhrami sakliyane takbiratul ikhram. Di takbiratul ikhram berarti takbir yang pertama pada setiap sholat namanya takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Ora kena diganti karo lafaz yang lain. Ora kena diwalik Akbarullah, tidak boleh. Ya, Allah Maha Besar, tidak boleh diterjemahkan. Allah ageng sangat, tidak boleh. Allah gede nemen, tidak boleh. Tidak boleh. Allah sangat besar, tidak boleh. Tetap harus menggunakan bahasa Arab Allahu Akbar. Aja diwalik Akbarullah. Paham? Atau Allahu Somad, tidak boleh. Atau Allahu Akbar. Lafate takbiratul ihram. Lafate takbir Allahu Akbar. Wa fis saniyati lan ing dalam rakaat kang kaping pindho. Nah. Wa fis saniyati lan ing dalam rakaat kang kaping pindho. Khamsan kelawan 5 takbiran. Siwa takbiratil qiyami sakliyane takbiratul ngadeg. Lah, pada rakaat yang kedua takbirnya 5 kali selain takbirnya berdiri dari rakaat yang pertama. Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Memang kadang-kadang karena itu dilaksanakan setahun sekali ya, kadang-kadang lupa.
takbir ping sepisan langsung alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak, takbirnya tidak 7 kali, tapi 1 kali itu takbiratul ihram karena lupa ya, karena kan dilaksanakan kan 1 tahun sekali ya. Itu makanya ini pengalaman sampean mbok menawa sampean dadi ngimami masjid ya, dari imam salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi takbir yang pertama pada rakaat yang pertama 7 kali, pada rakaat yang kedua itu 75. Wayah tu bulan khutbah sapa? Wayah tu bulan khutbah sapa khatib ba'dahuma ing dalam sawise idaini ya. Wayah tu bulan khutbah sapa khatib ba'dahuma ing dalam sawise rakaataini ya. Khutbataini kelawan rong khutbahan. Wayah bulan khutbah sapa khatib ba'dahuma ing dalam sawise rakaataini khutbataini kelawan rong khutbahan. Sawise kuwi khutbah. Lah khutbah sampean ngrungokke aja lunga. Paham? Jangan sebelum khutbah kalian pergi. Karena itu rangkaian daripada sholat Id. Kebanyakan kalau khutbah pada pulang. Makanya tunggu dulu khutbahnya sampai selesai. Setelah selesai baru pulang. Yukabbiru hale takbir. Yukabbiru hale takbir sapa khatib fil ula ing dalam khutbah kang pertama. Yukabbiru hale takbir sapa khatib fil ula ing dalam khutbah kang pertama tis'an kelawan 9 ambalan. Jadi ketika khutbah, pada khutbah yang pertama itu baca takbirnya 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Ya, sampai terakhir ya. Jadi khutbah yang pertama baca takbirnya 9 kali. Wa fis sa'niyatilan ing dalam khutbah kang kaping pindho. Wa fis sa'niyatilan ing dalam khutbah kang kaping pindho sab'an kelawan 7. Jadi khutbah yang kedua takbirnya 7 kali. Berarti 9 7. Kalau sholatnya 7 5. Dileng-eleng. Nek salate takbire 7 dan 5. Kalau khutbahnya 9 dan 7. Berarti khutbah yang pertama 9 kali takbirnya, khutbah yang kedua 7 kali. Kalau sholatnya 7 5. Berarti rakaat yang pertama 7, rakaat yang kedua 5. Berarti ganjil kabeh 7 5 9 7. Iya, 7 5 9 7. Nah, itu berarti ganjil kabeh. Kenapa? Karena ganjil kuwi adalah perkara sing senengi karo Gusti Allah. Senengi karo Kanjeng Nabi. Innallaha fitrun yuhibbul fitra. Allah itu suka terhadap perkara yang ganjil. 1 3 4 5 7 9 ya, seneng karo perkara ganjil.
Ya. Mula wudu sampean ping 3 karena ganjil. Kuwi termasuk perkara sing dilakoni dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukabbiru lan takbir sapa wong. Wa yukabbiru lan takbir sapa wong. Wa yukabbiru lan takbir sapa wong. Takbir nanti baik laki-laki maupun perempuan, baik yang ada di rumah maupun yang dalam perjalanan, disunahkan takbir. Ya, baik sampean ke fil manazil di rumah, wat turuk yang dalam biro turuk, datuk kali dalan. Ya, jamaah torikun turuk. Beberapa jalan ya turukun wat turuki lan turuk pira-pira turuk pira-pira jalan wal masajid lan pira-pira masjid wal aswaq lan pira-pira pasar. Jadi nalikane Idul Fitri Idul Adha sampeyan disunahkan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Baik sampean nang omah ya, sampean di rumah, di jalan, di masjid, di pasar-pasar disunahkan membaca takbir. Kalau tidak ngeleng kapane malam takbiran, perlu takbiran, ojo nuruti piboke. Syukur-syukur pada malam Idul Fitri, Idul Adha jangan lupa sholat sunnah walaupun 2 rakaat. Sholat sunnah walaupun 2 rakaat. Ya baik itu sholat sunnah hajat ya, sholat sunnah ba'diyah isya, salat sunnah witir dan sebagainya. Pokoknya salat sunnah minimal 2 rakaat itu pada malam Idul Fitri maupun Idul. Dan doakan. Kenapa? Ayo. Kalau dalam kitab Kang Sunat Jawa Surur ada 5 malam yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Ada 5 malam yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Satu adalah Lailatul Idul Fitri, pada malam Idul Fitri. 2 malam Idul Adha, malam nisfu. Itu termasuk malam sing ketika sampeyan kindunga itu doanya tidak ditolak oleh Allah. Paham? Mula nang malam-malam kuwi termasuk ini diantaranya tadi apa? Malam Idul Fitri, Idul Adha digunakan untuk berdoa, bertakbir, membaca takbir, tasbih, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai santri mandegani nang musala, nang masjid aja malah simune jebule radio. Simune jebule kaset. Alah dolah nang endi remajane. Dene remajane koplo kabeh. Aduh. Mun takbiran ora gelem takbiran aja. Wong paling sewengi tok ya dilek-leki takbiran. Allahu Akbar karo membangkitkan nglatih bocah cilik-cilik men padha gelem takbiran. Carane aku santri kok ngrungkel tok nang omah kowe, ngrungkel lho, langsung ngrungkel. Nah, paham ya? Berbanyak dengan membaca takbir, tasbih, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, dibaca takbir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, niki apa? Wa yukabbiru lan takbir sapa wong min ghurubi syamsi awet surupe srengenge, min ghurubi syamsi awet surupe srengenge, min lailatil aidi saking malam id, min lailatil aidi saking malam riyaya. Jadi dimulai dari semenjak apa? Terbenamnya matahari. Berarti utuh barasar. Berarti waktu maghrib. Langsung takbiran. Utuh barasar min ghurubi syamsi. Awet mulai surupe. Lah nek surupe srengenge berarti kan masuk waktu maghrib. Min ghurubi syamsi awet surupe srengenge, min lailatil idisa ila ayat khulat moko yen to mlebu sapa al imamu imam fis sholati ing dalam salat. Lah jadi ini antara Idul Fitri dan Idul Adha itu berbeda. Kalau Idul Fitri itu takbirannya dimulai dari terbenamnya matahari sampai pada imam masuk masjid untuk mengimami sholat Idul Fitri. Nek imam wis mlebu, lah kowe baru takbirane berarti wis. Paham? Ya, sampai pada imam masuk masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Tuh. Paham ya? Nah, itu. Fis sholati ing dalam sholat wa fid duha. Lan ing dalam Idul Adha, riyaya Idul Adha. Wa fil adha lan ing dalam Idul Adha. Khalfas sholawati ing dalam sakwise pira-pira salat. Khalfas sholawati ing dalam sawise pira-pira salat al mafrudhati kang piro-piro den fardu ake. Lah tetapi pada Idul Adha itu takbirannya sampai pada hari tasyrik. Berarti hari tasyrik berarti berapa? Tanggal 11, 12, 13 bulan Dzul Hijjah. Kalau tanggal 10-nya berarti kan Idul Adha ya. Kalau tanggal 11, 12, 13 adalah hari tasyrik. Hari apa namanya? Jenenge apa? Jenenge dina ndendeng daging. Iya, hari ndendeng daging. Mayoran. Iya. Mula kuwi sampean nggon disunahkan nggon korban. Aja korban perasaan terus. Ya. Aja munganya korban perasaan. Nah, sing sok-soke sing duwe duit enggal tahun kudune korban. Iya, tidak cuma hanya satu kali. Tetapi setiap tahun kalau punya rezeki korban. Ya, ini adalah hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Bahkan sangkin pentingnya korban, Rasul sampai bersabda, "Mangka narsa'atun falam yudhahi insya'a yamutu yahudian
Wa insya'a yamut nasronian. Barang siapa yang diberi rezeki banyak, rezeki yang luas, tetapi tidak mau berkorban, maka meninggalnya tinggal milih. Apa milih mati dalam keadaan Yahudi, apa dalam keadaan Nasrani, insyaallah. Kui nek apa nek mampu, nek duwe tapi nek orang duwe ya apa-apa ngadu duwe. Omongan biangan kok maning korban. Ya korbane perasaan bae ora apa-apa. Ya tahun nggih perasaan atau ngarep perasaan maning aduh ya ndonga mudah-mudahan aja korban perasaan terus, tapi mudah-mudahan bisa korban wedhus. Paham? Aja korban coro nggo korban. Ya, korbane wedhus sembelih gorok. Yang kok dibagiakan karo fakir miskin ya. Jadi kalau Idul Adha itu takbirannya ya yaitu sampai pada hari tasyrik min subhin saking subuh yaumi arafata ing dalam dina Arafah ilal asri temeka maring waktu asar min akhiri ayyamit tasriki saking akhire dina pira-pira dina tasrik. Nah, kene Idul Adha ya, Idul Adha itu apa jenenge? Takbirane kuwi dimulai dari hari Arafah. Berarti tanggal berapa? Tanggal 9, yaitu pada hari Arafah dimulai subuh. Subuh. Jadi subuh mulai takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, ini berbeda dengan tadi apa? Dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri tadi apa? Dimulai dari yaitu setelah matahari terbenam sampai imam masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Idul Adha itu dimulai dari subuh pada hari Arafah, berarti tanggal 9 Dzulhijjah. 9, 10, 11, 12, 3. Lah nek 11, 12, 13 sampai pada asar. Tanggal 13 berarti sampai pada waktu asar. Nek wis setelah asar berarti takbire wis pragat, sudah selesai. Cuman ini pada tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 takbire ora full. Tetapi takbire hanya setelah sholat fardu. Paham? Misalnya maghrib takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar kalau jamaah. Oke, wiridan. Itu kalau tanggal 11, 12, 13 takbirane aja full mudegi. Aja nang speaker ngatikan bengi, sing ape turu arep iso turu iki maleme bae yo. Tanggal 10 bae. Sampai malam enggak masalah. Tapi kalau tanggal 11-nya ya cukup setelah sholat fardu saja. Paham? Nah, jadi namanya kita itu juga saling menghormati. Walaupun itu ibadah, menjadi tidak baik kalau sampai mengganggu orang lain. Paham? Apalagi itu hukumnya apa?
sunnah. Apalagi sunnah. Nah ini. Apalagi sunnah. Jangan sampai mengganggu orang lain. Ya boleh kita takbir, tetapi karena sudah tanggal 11, 12, 13 ya cukup setelah sholat fardu. Ya biasa. Setelah azan, pujian biasa. Nah, setelah sholat wiridannya nanti takbir bersama-sama dengan imam dengan jamaah cukup setelah sholat fardu. Paham ya? Ya itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min subhin saking sholat subuh min subhi yaumi arafata. Saking sholat subuh saking subuh dina Arafah ilal asri temeka maring waktu asar min akhiri ayyamit tasriki. Saking akhire pira-pira dina tasrik. Jadi begini apa? Dina tasrik itu artinya apa? Dina ndendeng daging, mayoran daging. Iya. Mulane biasanya kapane Idul Adha kuwi asapnya menutupi langit sehingga tidak terdeteksi oleh satelit karena banyaknya asap padha nyate ya mula nang dina kuwi haram puasa ora kena poso wong dina mayor kok poso kuwi berarti misale kaya wong sing posone tahunan kuwi berarti libure berapa hari 5 hari. 1 pada hari Idul Fitri, 2 pada Idul Adha, berarti berapa hari? 4 hari. Tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Itu libur. Haram untuk melaksanakan ibadah puasa. Berarti nek puasane tahunan tetap ana libure setahun itu 5 dan itu ndak boleh sampean kok berpuasa lah hanya puasa ndak boleh secara syariat kui 5 hari itu adalah tidak boleh untuk berpuasa. Karena kuwi dinane dina mayoran. Dina kanggo seneng-seneng. Senenge terjalan karena kote bukan terus seneng maksiat bukan ya. Cuman kadang-kadang sekarang itu orang itu dipolak senenge. Wah, dadi kerja setahun tapi dintekaken nang Idul Fitri tok. Engko barang memang kerja lu utang maneh. Wah, iki payah maneh. Seolah-olah itu 1 tahun itu kerja untuk memuaskan hanya untuk memuaskan Idul Fitri saja. Itu salah. Ya. Ya kita boleh kita bersenang-senang, bergembira, tetapi masih dalam koridor ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau Idul Fitri kita memperbanyak silaturahim ya. Kita saling memaafkan ya. Saling kita berkunjung ke sana keluarga dan sebagainya. Kalau Idul Adha tidak ya. Data itu kebanyakan ya wah daging, menyembelih korban. Ada yang menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih ayam, biasa menyembelih ayam. Ya, paham ya? Nah, itu jadi itu adalah sholat hari raya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Dileng-eleng 2 rakaat, kemudian takbir yang pertama berapa kali? Ya, pada rakaat yang pertama takbirnya 7, selain takbiratul. Rakaat yang kedua berapa kali? Iya, rakaat kedua 5. Tapi kalau khutbahnya
pada khutbah yang pertama berapa kali? 9 kali, dan khutbah yang kedua adalah 7 kali. Ingat tadi ya, diingat-ingat. Barangkali sampai nanti menjadi khotib. Wah, khotibnya Aldi misalnya, khotib ya, harus berani ya. Masa yang semuanya sekolah saja berani kok sampean ngaji ke orang wani ki pripun? Harus mentalnya harus kuat, harus berani ya. Ya, jangan malu-malu. Jangan seperti keropok, belempem. Harus berani. Paham ya? Yuk dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kekono fasal sewiji. Wa sholatul idaini utawi sholat riyaya loro. Iku sunnatun sunnah muakkadatun kang ben waya utawi sholat idaini iku rakaataini 2 rakaat yukabbiru hale takbir sapa wong fil ula ing dalam rakaat kang awal sab'an kelawan 7 siwa takbiratil ikhrami sahliyane takbiratul ikhram wa fisaniyati lan ing dalam rakaat kang kaping pindho khamsan kelawan 5 siwa takbiratil qiyami saliyane takbiratul qiyam wa yakhthubu lan khutbah sapa khatib ba'dahuma ing dalam sawise rakaataini khutbataini kelawan khutbah loro yukabbiru hale takbir sapa wa khatib fil ula ing dalam khutbah kang awal tis'an kelawan 9 wa fisaniyati ing dalam khutbah kang kaping 7 sab'an kelawan 7 ambalan wa yukabbiru lan takbir sapa wong min ghurubi samsi awet surupe srengenge min lailatil idi saking malem riyaya ila ayyadkhula temoko yen tok mlebu sapa al imamu imam fis sholati ing dalam salat wa fid duha lan ing dalam salat Idul Adha khalfas sholawati ing dalam sawise pira-pira salat al mafrudati kang pira-pira den fardhuaken min subhi yaumi arafata saking subuhe dina Arafah ilal asri temeka waktu asar min akhiri ayyamit tasriki saking akhire pira-pira. Wallahu a'lam bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.